late insertion, coalescing ya dengan early insertion standard coalescing dan progressive overflow. Hari ini kita bahas dua metode, tapi metode yang pertamanya kalau sudah paham metode yang pertama, insya Allah yang kedua dan ketiga ini tinggal lanjutin aja. Late insertion standard coalescing ya, algoritma yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kolisi disebut dengan late insertion standard coalescing dan early insertion standard coalescing ya. Ada 3 varian dalam coalescing. Yang pertama ya, mengorganisasi berkas dengan atau tanpa overflow ya. Yang kedua, menghubungkan item yang terkolisi dalam rantai. Yang ketiga, memilih lokasi yang belum ada penghuninya, sama kayak kemarin, dengan atau tanpa overflow. Overflow ini apa sih? Mereduksi kolisi dengan memodifikasi organisasi berkas dengan memisahkan antara area untuk data primer, perhatikan, dengan area data overflow. Nah, kalau diilustrasikan seperti ini, ada yang namanya area primer, ada yang namanya area overflow. Area primer itu apa sih? Area yang ruang alamatnya yang cocok dengan fungsi hash. Maksudnya kayak gimana? Ketika kita mencari key, sudah dapat home address-nya, langsung ketemu, nggak ada probe tambahan. Itu namanya area primer. Tapi kalau area overflow kayak gimana? Area overflow atau kita sebutnya cellar ya, dalam istilah ini cellar, area yang hanya berisi rekaman yang sinonim. Ketika kita mencari sebuah rekaman, dapat home address-nya, ternyata home address-nya isinya sama ya, otomatis dia harus cari yang namanya alternatif rekaman. Kemarin gimana cara alternatif penempatannya? Gimana kemarin cara alternatif penempatannya? Di coalescing gimana kemarin? Alternatif penempatannya gimana kemarin? Apa? Cari yang paling besar atau paling bawah. Ya, lihat juga rantai sinonimnya ada di mana. Ya. Ini juga sama. Ya. Faktor apa? Faktor yang akan menentukan atau unjuk kerja dari berkas secara keseluruhan disebut dengan faktor alamat. Nah, ini rumus faktor alamatnya. Ya. Rumus faktor alamat. Kalau kemarin kalian carinya itu probe rata-rata dengan apa kemarin? Faktor packing. Ya, kalau sekarang kalian cari juga yang namanya faktor alamatnya. Ya. Ukuran berkas yang tetap. Untuk ukuran berkas yang tetap, jika faktor alamatnya mengecil, maka ukuran cellar atau overflow akan meningkat, yang berarti akan mereduksi kolisi. Tapi karena area primer menjadi mengecil, ya area primer menjadi mengecil, maka jumlah kolisi akan lebih besar. Kolisi yang lebih banyak akan membawa konsekuensi diperlukannya probe atau pembacaan yang lebih besar. Ya, untuk algoritma late insertion standard coalescing atau kita singkat saja dengan list ya. Dia adalah algoritma yang diimplementasikan pada coalescing sebagaimana dilakukan sebelumnya, seperti yang kemarin apa? Ya, late insertion standard coalescing, rekaman yang baru disisipkan pada akhir rantai sinonim, sama, cuma bedanya nanti ada area overflow sama area primer. Ya, kata standar ini artinya dia tidak memiliki cellar atau dia nggak punya home address yang sama. Varian dari algoritma tersebut adalah late insertion standard coalescing ya. Kemudian, ya, saya punya contoh. Rekaman kunci di bawah ini memiliki kapasitas berkasnya sama 11 dan faktor alamat. Ingat, faktor alamat.
Inilah yang nanti akan menentukan di mana teman-teman naruh area primer dan area overflow. Rekaman dan kunci di bawah memiliki kapasitas berkas 11, sama kayak kemarin. Yang pertama, kapasitas berkasnya 11 dan faktor alamatnya 0,58. Ya. Rekamannya sama. Kalau kemarin cara cari pemarisnya gimana? Ya, berarti K mod N. K-nya berapa? K-nya 38, modnya 11. Kalau untuk LED instruction standard processing caranya beda. Ya. Yang dicari adalah ya, cara menentukan area primernya. Tadi spidosnya setelahnya. Ya. Cara taunya gimana? Ya. Faktor alamatnya berapa? Faktor alamatnya 0,58. Ya, ukuran total berkasnya berapa? Ukuran totalnya 11. 11 dikali 0,58. Berapa? 11 dikali 0,58 berapa? Berapa? 6,38. Maka dibulatkan ke atas menjadi 7. 7 ini akan menjadi area primer. Untuk apa? Nih ke sini. Kapasitasnya berapa? Kapasitas berkasnya 11 dari 0 sampai dengan 10. Area primernya 7. Berarti 0 sampai dengan 6 adalah area primer. Yang bukan area primer atau overflow atau stellar kita arsir kayak ini. Ya. Ini area primer. Ya. Primer, ini area overflow. Paham ya? Dilihat dari faktor alamatnya. Ya. Faktor alamatnya 0,58. Dapat dari mana 0,58 nih? Soalnya udah ada 0,58. Dikali dengan 11. Dari mana 11? Kapasitas berkas. Maka muncullah area primer. Ya, area primer. Atau lihat aja total berkasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ternyata nggak ada keterangan faktor alamatnya, lihat total berkasnya ada berapa. Bukain, ada yang membuat. Oke, 0,58 jadi faktor alamat ya. Lihat aja kapasitas berkas. Tapi kalau ada faktor alamatnya, kalian harus hitung dulu pembuktian. Bener nggak 7 sesuai dengan jumlah kapasitas berkasnya, jumlah rekamannya. Paham dari sini ya? Paham ya? Ya. Kalau kemarin K mod N-nya adalah kapasitas berkas, kalau sekarang N-nya adalah area primer. Kalau kemarin K mod N-nya adalah K38, modnya 11 dari kapasitas berkas. Kalau khusus untuk LED instruction standard processing, N-nya adalah area primer. Jadi 38 mod. Ini nomor 7. 38 mod 7. Dari mana? Area primer. Ya, 7. Area primer. Khusus untuk yang ini. Kalau untuk early, untuk progressive overflow sama kapasitas berkas. Tapi kalau untuk yang ini dari sini. Ya, untuk menentukan apa? Di mana kita naruh area primernya, di mana area overflow-nya. 38 mod 7 berapa? 3. 51 mod 7 berapa? Berapa? 2. Ingat ya, modulus, fungsi modulus ada sisa hasil bagi. Ya, 40 mod 7 5. 61 mod 7 berapa? 5. 83 mod 7
Berapa? 6. Bener nggak? 24 mod 7. Berapa? 60 mod 7. 4. Ya. Udah dapat home address-nya. Sama peletakannya kayak kemarin. Tata caranya kayak kemarin juga, ya. Modnya 7. Ya. Ini adalah menunjukkan berkas masih kosong. Bagian yang diarsir nih, yang warnanya beda, ya, adalah area overflow. Untuk area primer adalah 0 sampai dengan 6 berjumlah 7. Ya. Terus kita masukin ya. 38 mod 7. Home address-nya 3. Udah isinya atau belum? Belum. Maka langsung aja 38 di sini. Terus berapa lagi? Berapa? 51. Home address-nya berapa? Berapa? Udah ada isinya atau belum? Ya, langsung letaknya ini 51. Ini berapa kali prop? Ini berapa kali prop? 40 mod 7. Home address-nya berapa? 5. Berapa? Ditaruh di mana? 40. 61. Home address-nya berapa? 5. Udah ada isinya atau belum? Kalau udah ada isinya gimana? Cari yang paling besar, rantai sinonim paling terakhir. Maka di mana? Di 6. Di 10. Rantai sinonim paling besar di bawah 10. Ya. Berarti di sini isinya berapa? 61. Medan penghubungnya di mana? Di 5. Berapa? Gampang ya? Udah latihan kok. Ya. Terus berapa lagi? Tadi nomor 83. Berapa home address-nya? 6. Udah ada isinya atau belum? Belum ada isinya, langsung ditempatin. Sama kayak kemarin. Makanya saya bilang kalau sudah paham processing, insya Allah ke lab insertion dengan early insertion dan progressive overflow gampang. Yang beda cuma menentukan area overflow dan area primernya. Kemudian berapa lagi? Berapa? 24. Berapa home address-nya? 3. Udah di sini atau belum? Ditaruh di mana? Di sini. Medan penghubungnya? Taruh di mana? Hah? Medan penghubungnya berapa? Taruh di? Terus berapa lagi? Berapa lagi? 60. Berapa home address-nya? Udah di sini atau belum? Jadi langsung di? Gampang ya? Kalau saya tambahin sama kayak kemarin, ini berapa kali? 2 kali ini? Ini? Berapa nih totalnya? 1 ditambah 1? Tambah 1? Tambah 2? Tambah 1? Tambah 2? Tambah 1? Cari total prob rata-ratanya berapa? Kemarin rumus prob rata-rata gimana? 9 dibagi jumlah rekaman. Jumlah rekaman ada berapa? Apa? Kemarin rumus prob rata-rata berapa? Gimana? Rumus prob rata-rata gimana kemarin? Total prob dibagi dengan total probnya ada berapa? 9. Jumlah rekamannya ada? Ada? 7. Jadi 9 dibagi prob rata-rata.
Kemudian kalau saya tambahin rekamannya sama kayak kemarin, 20 dan 94. 20 ditaruh di mana? 20 sama dasnya berapa? Berapa? 6. Hah? 6. 20 mod 7 6. Terus 94 mod 7 berapa homodesnya? Berapa? 3. Jangan marah-marah. 20 ditaruh di mana? Di 6. Udah desinya atau belum? Jadi langsung ke 8. 20 ditaruh di rekaman 8. Medan penghubungnya ditaruh di mana? Di berapa? 9. Rel, kerjain. Iya, kamu. Saya manggilnya Farel. Ada orang lain yang namanya Farel di sini? Jadi berapa kali prop, Rel? 3 kali prop. Kemana dulu propnya? Coba jelasin ke teman-temannya. Kok bisa dapat 3 prop? Pertama ini kan harusnya adanya di 3, tapi 3 terisi. Terus ini penghubungnya ke 9 terisi. Nah, terus di 9 terisi, ini penghubungnya masih kosong kan. Nah, terus dari penghubung kosong ini kita pindahin ke 7. Kenapa kok dipindahin ke 7, Rel? Karena sininya penghubung sini masih kosong dan angka terbesar yang ada di sini semua 7. Jadi medan penghubungnya 7 7 ada di di 9. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk Farel. Yang ikhlas tepuk tangannya. Jadi ada berapa rekaman di area primer? Ada berapa rekaman di area primer? Ada 5 rekaman di area primer dan 4 rekaman di area overflow. Ya. Cara cari faktor alamat gimana? Area primer dibagi dengan ukuran total berkas. Berapa area primernya? 5 dibagi ukuran total berkasnya 9 apa 7? 9 apa 7 ukuran total berkasnya? Berapa? Kok bisa 9? Karena ditambahin 2 rekaman, ya. Udah dapat, ya. Ya, total probnya yang semula ada 9 jadi 14. Jadi 14, ya. Sama kayak kemarin. Paham? Masih ada yang belum paham? Ya. Pertama, untuk menentukan area di mana area overflow dan area primer, lihat faktor alamatnya berapa. 0,58. Ya. 0,58 langsung hitung aja faktor alamat 0,58 dikali dengan kapasitas bekas, ketemu area primer, totalnya 6,3 sekian, dibulatin ke atas jadinya 7. Tapi kalau nggak ada keterangannya gimana, lihat aja jumlah rekamannya. Ribet, langsung aja tentuin dari total jumlah rekaman, ya. Tapi buktiin dulu, semua harus ada pembuktian. Ini pasti, ya. Kemudian ada yang mau tanya nggak? Untuk early insertion, ya sama aja, ya. Saya nggak jelasin lagi, ya. Ini sama tekniknya. Hanya saja kalau yang tadi kan modulusnya atau modnya 7, ya, karena ada area overflow dan area primer. Untuk early sama aja kayak kemarin processing, ya.
dia hasilnya akan sama aja ya. Kayak gini, kayak kemarin, sama persis kayak kemarin ya. Untuk materi yang mau dapet ya, saya udah kirim ke Karel ya. Ya, sama aja ya. Nah, kita masuk ke area ke materi progressive overflow. Ini yang ini lebih gampang dibandingkan sequential, tapi tidak disarankan. Kenapa? Karena terlalu banyak probe. Ingat, yang mencari home address-nya beda itu cuma late insertion standard processing, yang lain sama. Ya. Kemarin 38 mode 11 ya. Hari ini untuk progressive overflow juga sama. Ya. Progressive overflow. Kerugian utama penggunaan coalescing adalah diperlukannya penyimpanan tambahan untuk medan penghubung. Ya. Bila penyimpanan tambahan tersebut tidak tersedia, maka penghubung yang sifatnya fisik tidak tersedia. Sehingga perlu dipertimbangkan teknik resolusi kolisi yang menggunakan konversi. Untuk apa? Untuk menentukan kemana selanjutnya rekaman harus dicari. Salah satu yang paling sederhana adalah penggunaan overflow yang progresif atau probing secara linear. Sesuai dengan namanya, bila lokasi yang akan ditempati telah terisi, maka lokasi selanjutnya. Ya. Bila rekaman ya yang ditempati telah terisi, maka lokasi selanjutnya dilihat apakah masih belum terisi secara progresif, lakukan selanjutnya di overflow. Maksudnya kayak gimana? Kalau untuk metode yang late insertion, coalescing sama early, itu kan kita cari yang paling besar. Ya, kita cari rantai sinonim terakhirnya di mana? Udah ketemu. Terus cari lagi alamat yang paling besar di mana atau rekaman yang paling besar di mana. Taruh di situ. Kalau ini progressive overflow akan berlaku yang namanya increment 1. Increment tahu? Increment apa increment? Tambah. Increment 1 tambah 1 ya. Maka lokasi selanjutnya dilihat apakah masih belum terisi. Ya, lokasi selanjutnya adalah rekaman bawahnya, bukan yang paling besar atau paling bawah, tapi bawahnya. Ya. Pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi bila overflow dilakukan sampai pada alamat tertinggi atau akhir berkas. Ya. Yang pertama, pertimbangan berkas memiliki struktur yang melingkar, artinya dia akan balik ke semula. Ya. Pertimbangan berkas memiliki struktur yang melingkar. Kalau udah mentok sampai bawah, berarti dia akan naik ke atas. Struktur yang melingkar. Dengan lokasi pertama berada tepat sesudah lokasi terakhir. Ya, pencarian dilanjutkan sampai ditemukan slot kosong atau sampai ditemukan home address rekaman yang kedua kalinya. Akan menandakan bahwa berkas telah penuh. Untuk pembacaan kembali dilakukan proses yang sama. Tapi gimana dengan pencarian yang tidak berhasil? Pencarian harus terus dilakukan sampai dijumpai slot kosong atau alamat pencarian yang pertama. Ya, jelas bahwa untuk algoritma ini yang tidak berhasil, dia memiliki kinerja yang tidak bagus, tetapi algoritmanya sederhana. Ya, kinerjanya tidak bagus, tapi punya algoritma yang sederhana. Nanti akan ngerti kenapa dibilang bagus. Kalau yang kemarin kalian bikin tabelnya capek, satu rekaman satu tabel. Kalau yang ini sama tapi nempel nih, kayak gini ya. 38 mod 11 berapa? 5. 51 mod 11 berapa? Berapa? 7. 40 mod 11 berapa? 7 apa 8? 61 mod 11. Oh ini. Berapa? 6. 83 mod 11.
6, 24 mod 11 60 mod 11 berapa? 2 ke 5? Apa 6? Ya. Kalian akan bikin kayak gini. Ini modnya. Ya. Ini adalah berkas yang didatangi. Berkas mana aja yang didatangi? Kalau yang kemarin-kemarin nggak ada, ya, cuma berapa kali probe, ya. Ini probe-nya. Nggak ada area overflow dan area primer lagi ya. Semua pekerjaannya sama. $38. Home address-nya 5. Udah ada isinya atau belum? Belum ada isinya, langsung ditaruh di sini. Gampang ya? Tinggal nerusin doang kayak kemarin. 51. Udah ada home address-nya belum? Berapa? Berapa home address-nya? Taruh di sini 51. 40 berapa home address-nya? 7. Kalau kemarin gimana? Ditaruh di paling besar. Di mana? 10. Kalau yang ini berlaku yang namanya increment 1. Dia akan diletakkan sesudah. Ya. Ya, sesuai namanya, bila lokasi yang ditempati telah terisi, maka lokasi selanjutnya apakah masih belum terisi? Makanya akan jadi kayak gini, ya. Rekaman kunci 40 tidak dapat ditempatkan di alamat 7. Ya. Alamat tersebut sudah ditempati oleh 51. Pencarian slot kosong dilakukan dengan increment 1. Berarti 7 ditambah, artinya ditaruh di rekaman berapa? Berarti di sini 40. Ada medan penghubungnya enggak? Hah? Orang ini aja nggak ada, kok kamu bilang ada? Nggak pakai medan penghubung lagi. Ya. 5, 38, kemarinnya berapa? Berapa? 5. Berapa Bob? Rekaman yang didatangi, rekaman berapa? Rekaman 5 yang didatangi. Berkas yang didatangi. Berapa Prof? 1. Ya. Rekaman 51, berapa home address-nya? 7. Rekaman berapa yang didatangi? Langsung ke 7. Berapa kali Prof? 1. Rekaman 40, home address-nya berapa? 7. Berapa Prof kira-kira? 2 Prof. Karena kita cari ke rekaman 7 ternyata udah ada isinya. Terus increment 1 plus 1 artinya 8. Berarti rekaman yang didatangi berkas yang didatangi. Nggak ada lagi medan penghubung. Nih. Berapa Prof? Ya, 61 home address-nya berapa? 6. Udah ada isinya atau belum? Belum. Ya. Berapa kali Prof? Rekaman apa yang didatangi? Rekaman berapa yang didatangi? 6. 83 berapa kali Prof? Berapa? Home address-nya berapa? Home address-nya 6. Udah ada isinya atau belum? Kalau udah ada isinya berarti ditaruh di mana? Di bawah mana tuh? Di sini di lantai. Di mana? Di 7 udah ada isinya. Udah ada isinya. Berarti berapa kali datangi? Berarti dari 6 terus 7 8 9 83 ditaruh di 80. Ini rekaman. Gampang ya? Nggak perlu pusing-pusing nentuin medan penghubung. Cuma increment 1 udah isinya, berarti tambah 1 udah ada istrinya, tambah 1. Ya, cuma beda didatengin satu-satu nih. Ya, kalau kemarin kan cuma dilihat mana nih yang masih kosong, mana yang paling besar. Kalau ini harus didatengin satu-satu. Inilah yang bilang ya, yang dikatakan bahwa dia ini tidak direkomendasikan. 24. Berapa home address-nya? 2. Udah ada isinya atau belum? 24. Berarti rekaman yang didatengin apa aja? 2 aja, 1. Ya. 60 berapa home address-nya? 5. Udah ada isinya atau belum? Taruh di mana?
Hah? Taruh di mana? Taruh di mana? Oh, ada 11. Taruh di mana? 10. Berarti 60 ditaruh di sini, benar? Kok bisa? Datengin dulu rekaman 5. Berapa? Berapa nih? Terus? 10. Udah. Berapa kali? 6. Ini 1 kali, ini 4 kali, ini 1 kali. Ya. Terus kalau saya tambah rekaman 20 dan 94. 20 madasnya berapa? Berapa madasnya? 9. Ingat modnya 11 sama kapasitas berkas. 20 ditaruh di mana? Taruh di mana? Di 0. Ya. Di 0. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi bila overflow dilakukan sampai alamat tertinggi? Alamat tertinggi berapa? 10. Atau akhir berkas. Akhir berkas berapa? 10. Ya. Pertimbangan berkas memiliki struktur yang melingkar dengan lokasi pertama berada tepat pada lokasi terakhir. Karena ini udah habis, berarti dia akan masuk ke 0. Berarti 20 akan diletakkan di mana? Di 0. Yang dikunjungi berarti berapa? 20 harusnya berapa? 9. Berarti yang dikunjungi 9, 10, 0. Berarti berapa kali? 3 kali. 94 berapa madasnya? Berapa? 6. Udah isinya atau belum? Kalau udah isinya berarti taruh di mana? 1. Berapa kali berarti? Berapa kali? Berapa? Berarti di sini 94 yang didatangi 6, 8, 10, 0, 1. Berapa kali? Ada berapa prop totalnya? Berapa? 26 prop. Nih. Cuman rekaman yang didatangi, nggak perlu pusing-pusing medan penghubungnya di mana. Ini belum saya cek nih, benar nggak naruh medan penghubungnya? Ya, ada 7. Bedanya ini di sini kayak gini aja, nggak perlu lagi naruh medan penghubung. Ada yang mau tanyain? Ada yang tanyain? Tanya nggak? Ingat, yang membedakan pencarian home address hanya di late insertion untuk menentukan di mana area primer dan di mana area overflow. Ya. Kelemahan utama dari progressive overflow adalah rata-rata probe yang sangat tinggi dibandingkan teknik yang sebelumnya. Tinggi nggak? Probe-nya tinggi. Kenapa? Karena setiap rekaman didatengin. Tambah increment 1 kayak gitu. Yang kedua, progressive overflow bukan teknik yang tepat untuk mereduksi kolisi. Karena apa? Probe-nya banyak, gimana mau direduksi? Ya. Yang ketiga, progressive overflow lebih efektif dibandingkan dengan berkas sekuensial yang kemarin. Ya. Mengingat apa? Pencarian dimulai dari home address. Kalau sekuensial kan dia mulai dari berkas pertama, dieksekusi, berkas kedua, ketiga, dan seterusnya. Tidak seluruh rekaman harus dibaca, karena proses akan berhenti bila ditemukan slot kosong. Kalau di sini masih ada kosong, nggak usah dibaca sampai ke atas lagi, ya, atau ke bawah lagi. Yang terakhir, untuk menghapus rekaman bisa dihapus. Untuk menghapus rekaman harus diperhatikan agar proses pencarian rekaman tidak terhenti. Karena apa? Karena menemukan slot kosong berkas rekaman yang sudah dihapus, penghapusan rekaman akan diikuti dengan meletakkan tombol tombstone. Simbolnya ini. Gimana caranya? Kita bahas di materi yang selanjutnya, organisasi berkas sekuensial berindeks. Cara menghapus rekaman. Nyambung materi. Baru yang terakhir yang agak gampang nih, pengurutan rekaman. Ya, mounting, sharing, proteksi nggak keburu di kelas saya, selalu kayak gitu.
Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau yang pertanyaan mumpung sayanya masih di sini.